Sisa 2 ayat 20-24. Nggak bisa kelihatan apa. Nggak bisa pakai wide angle ya. Nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa dua-dua. Mengantisipasi saudara dari pada dosa perzinahan 1 Korintus 3 ayat 2 sampai ayat 5. Dan setelah itu saudara, Allah menghendaki perkawinan. Jadi Tuhan menghendaki itu perkawinan. Tuhan setuju dengan perkawinan yang ada. Karena perkawinan harus didasari dengan dasar cinta kasih daripada Tuhan. Nah, oleh dan sebab itu saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya ambil di dalam, nanti sebentar kedua mempelai akan membaca ayat. Siapkan Alkitab. Yoel pasal yang kedua, saya akan bacakan satu ayat dalam Alkitab ini. Yoel 2 ayat 21, di situ dikatakan, "Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat janji Tuhan kepada bangsa yang mau bertobat. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Nah, ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan pasti akan melanda setiap umat manusia. Apatah lagi di depan kita ada laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Di sini perjalanan hidup mereka, di dalam mereka berpacaran. Kalau saya dengar kesaksian itu terlalu panjang saudara, sampai puji Tuhan saat ini bisa akan melanjutkan, yang belum diberkati, akan melanjutkan pacaran mereka sampai jenjang pernikahan. Secara manusia pasti ada ketakutan karena melihat unsur usia. Apatah lagi sepengalaman saya, saudara, saya menikah umur 35 tahun. Sudah, adik-adik saya sudah pada nikah semua, saudara. Bahkan kemarin adik saya sudah menikahkan anaknya. Nah, sedangkan saya, tetapi di sini saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada Hasan Gosali bersama Dewi, jangan takut, jangan takut, bersorak, bersukacita. Karena apa? Segala sesuatu Tuhan sudah lakukan, segala sesuatu Tuhan sudah persiapkan. Coba kita baca dulu di dalam Kejadian, jangan takut. Kejadian pasal 2 ayat 7. Yang dapat baca kalau bisa, kalau teman bisa akan bacakan. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itu Allah tuh Maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu daripada lebu tanah, dan dihembuskannya nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi suatu nyawa yang hidup adanya. Nah, di situ dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tanah, saudara dan saya tadinya memang firman Tuhan katakan terbuat dari tanah. Manusia pertama, Adam, terbuat dari tanah. Sehingga Tuhan membentuk dan Tuhan menyerupai Adam ini seperti Tuhan. Sehingga tatkala itu Tuhan menghembuskan di dalam hidungnya, yaitu suraskan nafas yang luar biasa. Sampai saat ini saudara dan saya miliki, saudara, yaitu nafas. Kita masih bergerak, kita masih hidup, semua karena nafas dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, suraskan, kalau manusia terbuat dari tanah. Sebab itu ayat kita tadi mengatakan, jangan takut hai tanah. Kalau bisa digantikan tanah itu menjadi Hasan dan Dewi. Jangan takut Hasan, jangan takut Dewi. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Karena Tuhan melakukan itu ada rancangan Tuhan. Tuhan melihat Adam tidak baik dia hidup sendirian. Sehingga saudara sekalian, Tuhan memberi Adam ini tidur nyenyak
dia bentuk pendampingnya, yaitu Hawa. Coba kita baca ayat Kejadian pasal yang ke-2 ayat 18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan. Saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan tulang rusuk koasan ya sepadan. Ya. Semua anugerah Tuhan sepadan, ya. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Dan kalau koasan ini boleh mendapatkan sosok Cidewi sebagai pasangan hidupnya, berarti itu dari Tuhan, ya. Sepadan dengan apa yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu coba baca Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 mulai. Apa yang Tuhan lakukan? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, Ya. lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu dari manusia itu, Ya. dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah ini saudara sekalian, berarti kalau koasan sudah diambil tulang rusuk satu, ya, jadi sosok, ya, calon istri siang hari ini, Cidewi, itu semua anugerah Tuhan, rancangan Tuhan. Tidak ada kata kebetulan, ya, tidak ada kata kebetulan. Kalau bisa akan menikah saat ini tidak kebetulan, itu rancangan Tuhan, ya. Oleh sebab itu kedua mempelai yang ada biarlah tetap mengandalkan Tuhan, ya. Apabila sudah menjadi sepasang suami istri, setialah mengutamakan Tuhan. Saya percaya kalau ya nanti sudah berumah tangga setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan, ya. Jangan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan akan kerjakan. Oleh sebab itu jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan pasangan buat pasangan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebab itu andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, dijadikan Allah yang satu laki-laki dan perempuan, maka Hasan tidak berkuasa atas dirinya, begitu juga Dewi tidak berkuasa atas dirinya juga, ya, karena istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dilakukan, ya. Kata firman, suami kasihlah istrimu dan janganlah. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 bahwa aku akan menamai sangat kesusahan. Nah, itulah yang akan dialami oleh seorang istri nanti apabila akan melahirkan, dia mengandung, dia akan, nah itu istri. Nah, oleh sebab itu biarlah sepasang calon mempelai ini tetap mengandalkan Tuhan, karena kalau kita baca di dalam, saya minta si Dewi baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 24. Alkitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 22-24. Coba. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, ya. Begitu juga istri. Nanti Cidewi akan menjadi istrinya Hasan, tunduk kepada suami. Nah,
Supaya apa? Diberkati ya di dalam rumah tangga. Ya kalau ego masing-masing saya nggak tahu. Tetapi firman Tuhan meneguhkan, hai segala istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, jadi harus tunduk. Coba Pak Hasan baca. Pak Hasan berdiri, supaya semangat. Baca Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Hai suami, kasih Tiga kencang. bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskan, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, terima kasih. Nah, itulah yang diucapkan oleh Ko Hasan. Ya, harus mengasihi istri. Kasih akan istrimu seperti kepada dirimu sendiri. Ya, oleh sebab itu, ya harus benar-benar berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya apa? Ada perselisihan sedikit bisa diselesaikan. Tidak mungkin, ya. Namanya dua menjadi satu itu sulit, ya, apalagi beda karakter, beda sifat, saudara. Tetapi bisa, kalau di dalam Tuhan bisa terjadi, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan saling merendahkan diri, ya. Terima buat kedua calon mempelai, yang ada supaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga. Karena firman Tuhan katakan 3 tali tidak mudah diputus. Maksudnya apa? Ya, 3 tali. Hasan, si Dewi bersama Tuhan itu susah diputuskan. Kalau mungkin cuma berdua, gampang diputus. Tetapi ada ayat firman Tuhan, coba baca di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Khotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Terus Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Terus Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? terus Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. nah, saudara, ya, lebih baik berdua daripada seorang diri. Ya, ini firman Tuhan. Dan di dalam ayat 12 dia katakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali punya arti, saudara. Hubungan suami istri. Kalau libatkan Tuhan di dalamnya, saudara, menjadi 3, saudara. Jadi tidak mudah diputuskan dalam satu rumah tangga yang ada, ya. Kecuali maut, saudara, ya. Tidak mudah diputuskan, ya. Oleh karena sebab itu, mempelai yang ada harus tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya secara usia sudah dewasa, ya. Tetapi berumah tangga harus banyak bertanya kepada orang yang lebih dewasa berumah tangga, saudara. Karena walaupun usia sudah tua, tetapi baru masuk rumah tangga itu belum ada pengalaman. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang tua, kepada saudara yang sudah rumah tangganya lebih tua, saya yakin mereka akan, apa sih rahasianya sehingga rumah tangga itu bisa bertahan sampai saat ini. Pasti mereka akan kasih wejangan. Mereka akan beritahu, ya, kuncinya itu apa. Nah, saya yakin Hasan bersama Cidewi akan melakukan hal yang demikian. Terutama setia kepada Tuhan. Saya percaya setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia berpuasa, setia baca Alkitab, setia bergereja. Supaya apa? Semua Tuhan akan lancarkan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percaya, mungkin secara manusia di luar Tuhan, wah, saya hebat, saya kuat. Tetapi ingat, itu seperti Tuhan katakan kepada orang Farisi, itu cuma sementara, tidak kekal.
Tetapi kalau andalkan Tuhan dimanapun berada, kedua mempelai ini akan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin apabila sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, di situ kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi. Ke depan Tuhan akan buka jalan, ya. Karena saat ini mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tidak mudah akan putus apabila seorang, ya kadang-kadang mungkin si Dewi dalam ya karakter agak keras, akan lemah lembut kita, ya saya percaya. Masuk dalam rumah tangga sehingga bisa menghancurkan pernikahan yang ada. Ya. Sebab itu apabila mulai ya ada hal-hal membuat pasangan kita mulai sejahtera, ya berdamai dengan Tuhan. Ya, karena saya percaya kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, kalau kasih Tuhan itu Tuhan berikan kepada kedua mempelai, saya percaya pasangan nenek kakek akan umur panjang. Apa yang Tuhan sudah persatukan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jangan menghalalkan secara cara, ya. Karena coba baca dalam Matius 19 ayat 6 dan 7. Matius 19 ayat yang ke-6 mulai. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, sampai di sana. Jadi saudara sekalian kita lihat ya bagaimana Tuhan katakan saudara sekalian, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, kecuali maut, ya, maut yang memisahkan. Kalau Tuhan sudah panggil salah satu berarti itu. Tetapi saya yakin kalau kita sama-sama setia kepada Tuhan, walaupun kita berpisah secara lahiriah, kita akan bertemu di surga. Ya, sebab itu tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah. Karena Maleakhi pasal yang kedua ayat 16, Tuhan benci perceraian. Coba baca ya. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Nah, jaga dirimu, jangan berkhianat, supaya tidak terjadi perceraian. Karena sebab Tuhan benci perceraian. Nanti apabila ke depan sudah dia menjalani kehidupan sebagai suami istri, kuasa bersama Ci Dewi tetap ada kerendahan hati, tetap banyak berdoa supaya rumah tangga kita akan tetap langgeng di hadapan Tuhan, ya, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Sebab itu berdoa terus kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Saya yakin kunci dari segala sesuatu itu karena Tuhan mengasihi. Puji Tuhan, firman Tuhan. Kita berdiri semua, kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian Allah baik. Kita berdiri semua.
acara pernikahan Hasan bersama Cik Dewi, keluarga, kedua pihak Tuhan boleh bersatukan. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masuk dalam acara pemberkatan, ya. Kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan, saudara ya. Ucapan pernikahan saya undang jemaat duduk dan kedua mempelai berdiri. Saya akan memberitahu ya hal-hal yang berlaku dalam kebenaran firman Tuhan. Hakikat pernikahan, ya. Pernikahan adalah suatu lambang yang kudus, perwujudan dari amanat firman Tuhan. Karena itu haruslah dipelihara sepanjang masa. Suami istri wajib menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis, persekutuan bersama, menerima perbedaan dan kekurangan masing-masing, serta bersama membangun dan melengkapi kebutuhan di segala aspek kehidupan. 3. Menciptakan keluarga Kristen yang taat beribadah, berdoa dan membaca Alkitab secara bersama, membangun sidang jemaat kecil yakni rumah tangga Kristus, sehingga bertumbuh bersama-sama dalam satu iman, satu pengharapan dan satu kasih di tengah keluarga dan masyarakat. 4. Segala sesuatu hendaklah ditempuh dengan jalan musyawarah dan doa, sehingga Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi keluarga Kristen yang mengasihi Dia. Dan yang kelima, di situ dikatakan, karena kita ini bukan buatan Allah, ciptaan Dia dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kasih. Selanjutnya di depan kita telah berdiri saudara dan saudari, ya. Kita yang telah sepakat untuk membangun rumah tangga. Untuk itu mereka akan mengucapkan ikrar pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Saksinya sambil berpegangan kepada perkataan Tuhan, yakni ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Jadi kita akan melihat, saya akan turun. Pertanyaan untuk calon mempelai pria, kepada calon mempelai pria Saudara Hasan Gosali. Apakah saudara telah mengambil keputusan yang benar untuk mengambil saudari Dewi menjadi istri Anda? Apakah saudara akan mengasihi, melayani baik waktu sehat atau sakit, susah atau senang? Apakah saudara akan memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak meninggalkan dia apalagi menceraikannya dan berjanji hanya kematian yang dapat menceraikan kamu? Calon mempelai pria jawab, ya, saya mengaku dengan segenap hati. Puji Tuhan, itulah jawaban dari calon mempelai pria. Ya, katanya, saya mengaku dengan segenap hati. Calon mempelai wanita, kepada calon mempelai wanita Saudari Dewi, apakah saudara telah mengambil keputusan yang benar untuk mengambil Saudara Hasan Gosali menjadi suami Anda? Apakah saudara akan mengasihi, melayani baik waktu sehat atau sakit, susah atau senang? Apakah saudari
akan memenuhi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan tidak meninggalkan dia, apalagi menceraikannya, dan berjanji hanya kematian yang dapat menceraikan kamu, calon mempelai wanita. Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Ya, jawabnya, saya mengaku dengan segenap hati. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Calon mempelai pria dan wanita ini akan saling mengenakan cincin, dan kedua calon mempelai saling berhadapan. Calon mempelai akan saling mengenakan cincin. Calon mempelai akan saling mengenakan cincin. Cincin ini bulat, tidak ada ujungnya. Demikian pernyataan cinta kasih kamu yang sebulat-bulatnya. Dan sekarang mereka akan saling mengenakannya, ya, memberikan cincin kepada calon mempelai pria untuk memasangkan kepada calon mempelai wanita. Saya memasangkan cincin sambil cari manis ditunjukkan sebagai tanda ikatan kasih setiaku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah calon mempelai pria memasangkan cincin di jari manis calon mempelai wanita, sekarang akan bergantian calon mempelai wanita akan memasangkan cincin kepada calon mempelai pria. Saya memakaikan cincin. Saya memasangkan cincin ke jari manismu kepadamu di dalam nama. Saya memasangkan cincin ke jari manismu sebagai tanda ikatan kasih setiaku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua mempelai berlutut. Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan pemberkatan nikah saat ini. Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2020, sebagai hamba Yesus Kristus dan atas kepercayaan yang diberikan gereja kepada saya akan teguhkan Hasan Gosali dan Dewi menjadi suami istri di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Hasan Gosali dan Dewi menjadi suami istri mulai saat ini dan seterusnya sampai maut yang memisahkan kedua pihak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan
akan nyanyikan satu lagu jemaat berdiri. Terima kasih Tuhan. Silakan berdiri. Dan kita akan menyaksikan suami istri akan melakukan suatu acara, yaitu suami akan membuka cadar daripada istrinya, yaitu si Dewi, berhadapan. Ya, silakan buka. Ayo, kasih ke belakang terus. Ya, terus kasih ke bawah, ke belakang. Ya. Apa yang dilakukan? Ada saksi yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini karena sudah menjadi sepasang suami istri, mereka akan bertukar tempat. Posisi istri di sebelah mana? Bertukar tempat. Ya, karena sudah diberkati, sudah menjadi sepasang suami istri, posisi istri sudah ada di sebelah kanan. Ya, suaminya yang akan merangkul, yang akan menuntun. Nah, puji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari kita tunduk kepala dan kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, hikmat dan wahyu daripada Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, serta bimbingan dan penghantaran kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Mungkin dari sini harus sampaikan sesuatu aja. Terima kasih, terima kasih. Menghadap sana dulu. Dua.
terima kasih dari keluarga, ya keluarga. Mewakili keluarga yang bisa mengucapkan terima kasih dari siapa? Ucapan terima kasih. Yang keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua atas pernikahan Hasan dan Dewi. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah ucapan terima kasih padat singkat saudara ya. Mungkin dari keluarga Cidewi ada ucapan terima kasih, dari cicitnya ucapan terima kasih yang saat ini sekali. Mungkin papanya kasih tahu hadir. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir hari ini. Dari keluarga kita cuma saya sekeluarga aja. Jadi mohon maaf juga ya. Nanti langkah lanjutannya kita berkat sama Dewi sama Hasan hidup bahagia seterusnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, dan sebelum mereka akan foto bersama, saya undang Ibu Gembala akan foto bareng dengan kedua mempelai ke depan sini. Keluarga Cidewi dulu foto bareng. Matiin aja nih, matangnya. Ya, Tom. Depan Tom. Hasilnya apa semuanya? Ya. Oke, lihat sini semua. Sekarang kamu maju dikit. Iya. Oke, lihat sini semua. Jangan kedip ya, senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya, next keluarga. Ayo. Ayo, Pasan dengan itu maju sedikit, nanti keluar dari belakang. Ya, nah.
Sudah foto, kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa, kita akan makan bersama. Iya nanti sebentar habis yang lain keluar dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dalam acara pemberkatan pernikahan Koasan bersama Cidewi siang hari ini sudah terlaksana dengan baik Bapa, dan semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Bapa di sorga, Kau lihat mereka sudah menyiapkan berkat berupa makanan dan minuman Tuhan. Sebelum kami akan makan bersama Tuhan, kuduskan supaya dapat memberikan kekuatan dalam tubuh kami. Kami pakai memuji dan memuliakan nama Bapa. Balas berkat buat Koasan dan Cidewi Bapa dalam usaha dan pekerjaan mereka, di mana kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan menikmati berkat yang sudah disiapkan. Ayo Pak Fran. Barangkali dari keluarganya Koasan dulu, saudara cicinya apa kokonya? Ayo jemaat, yuk kalau mau foto yuk. Saudara bersaudara, keluarga berkeluarga begitu ya. Kita suami istri.
aja, aku bisa sendiri. Ini udah live. Oh udah. Oh ya udah. Thank you. Ini jadi udah selesai belum? Belum. Ini mau lihat komen. Ada lagi? Dah. Mau Thank you semuanya. Oh, makan dulu, Bek.